5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Matematika kelas 6. Kita akan belajar sifat-sifat operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, tentunya kalian masih ingat apa itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri atas bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Nah, adik-adik, sifat operasi bilangan bulat itu ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, apa itu komutatif, asosiatif, dan distributif? Nah, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Jadi nanti ketika ditukar tempat atau letaknya itu tidak akan mempengaruhi atau tidak akan mengubah hasilnya. Lalu berikutnya ada sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Dan sifat distributif yaitu penyebaran. Nah, kita akan pelajari bersama-sama sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif pada penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah sifat komutatif penjumlahan bilangan bulat. Nah, sifat komutatif tadi adalah pertukaran. Contoh di sini Kak Citra punya 5 ditambah negatif 3. Nah, adik-adik masih ingat ya kalau penjumlahan ini bisa kalian kerjakan dengan kancing positif dan kancing negatif. Di sini ada 5 kancing positif ya. Lalu ditambahkan 3 kancing negatif. Berarti kita tambahkan di bawahnya 3 kancing negatif. Yang berpasangan yaitu positif dengan negatif itu nilainya 0 ya. Nah, sedangkan yang tidak berpasangan ini adalah hasilnya. Yang tidak berpasangan adalah kancing positif sebanyak 2. Maka hasilnya di sini adalah 2. Nah, sekarang dalam sifat komutatif itu kita tukar. Misalnya negatif 3-nya di depan ditambah 5. Apakah hasilnya nanti 2? Nah, kita cari tahu bersama-sama. Berarti kita menggambar kancing negatif sebanyak 3. Lalu kancing positifnya sebanyak 5. Setelah itu yang berpasangan nilainya 0 adik-adik. Nah, sekarang yang tidak berpasangan berapa? Nah, yang tidak berpasangan ada 2 kancing positif. Berarti jawabnya 2. Nah, di sini ternyata ketika ada pertukaran hasilnya tetap sama, yaitu positif 2. Kita buktikan lagi adik-adik apakah bilangan bulat ini bersifat komutatif dalam penjumlahannya. Negatif 5 ditambah 4. Berarti kita gambarkan dulu kancing negatif sebanyak 5. Lalu kancing positifnya sebanyak 4. Nah, yang berpasangan ini kita anggap 0 ya. Yang tidak berpasangan adalah negatif 1. Nah, sekarang kita balik nih soalnya. 4 ditambah negatif 5. Apakah hasilnya negatif 1? Nah, kita gambarkan adik-adik. 4 kancing positifnya ditambah negatif 5 ya. Berarti kancing negatifnya ada 5. Nah, di sini kita cari tahu. Ternyata yang tidak memiliki pasangan itu ada 1 kancing negatif. Nah, berarti di sini hasilnya adalah negatif 1. Mudah kan adik-adik ya? Ternyata sama sifat komutatifnya. Pertukarannya hasilnya sama. Sekarang kalau negatif 5 ditambah negatif 3, kita gambar
kancing negatif sebanyak 5 ya kan. Lalu kita gambar lagi kancing negatif sebanyak 3. Hasilnya berapa ini? Ya, hasilnya negatif 8 karena tidak ada positifnya adik-adik. Sekarang kalau kita balik, negatif 3 ditambah negatif 5. Kita gambar dulu kancing negatifnya sebanyak 3. Lalu kita gambar lagi kancing negatifnya sebanyak 5. Ternyata di sini nanti hasilnya sama, yaitu berapa? Negatif 8. Nah adik-adik, dari contoh-contoh soal tadi disimpulkan bahwa sifat komutatif atau pertukaran itu berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita masuk sifat operasi hitung yang kedua, yaitu sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat. Nah, asosiatif tadi adalah pengelompokan adik-adik. Contohnya di sini 5 ditambah 2 ditambah negatif 3. Nah, Kak Citra kelompokkan dulu yang Kak Citra kerjakan yang ini. 5 ditambah 2 baru nanti ditambah negatif 3. 5 ditambah 2 adalah, gak usah pakai kancing positif negatif, 5 ditambah 2 ya 7. Baru kita tambahkan negatif 3. Nah, baru kalian bisa pakai kancing positif negatif. Berarti kancing positifnya ada 7. Ya. Lalu berikutnya kita gambar kancing negatifnya ada 3. Nah, ya, kita gambar sebanyak 3 kancing negatif. Yang berpasangan ini adalah 0. Nah, hasilnya yang mana? Hasilnya yang tidak berpasangan. Ada berapa kancing positifnya? Ternyata ada 4. Berarti jawabnya adalah positif 4 ya, positif 4. Nah, sekarang kalau Kak Citra balik, adik-adik ingat ya, di sini jawabnya 4. Sekarang kalau Kak Citra balik, yang dikerjakan adalah 2 ditambah negatif 3 dulu. Nah, ya, kita lihat sebaliknya. Nah, ini 2 ditambah negatif 3 dulu. Berarti kita tuliskan 5 ditambah, nah kita cari tahu dulu 2 ditambah negatif 3. Kita gambarkan kancing positifnya 2, kancing negatifnya 3 ya. Nah, di sini ketemu adik-adik, yang tidak berpasangan adalah kancing negatifnya 1. Berarti ketemu 2 ditambah negatif 3 itu adalah negatif 1. Sekarang baru 5 ditambah negatif 1. Berarti kita buat kancing positif sebanyak 5, lalu kancing negatifnya sebanyak 1. Nah, berapa yang tidak berpasangan? Ternyata yang tidak berpasangan adalah kancing positif sebanyak 4. Nah, adik-adik ingat ya tadi yang dikelompokkan yang di depannya, ya kan? Yang dikelompokkan 5 ditambah 2 dulu. Ternyata hasilnya juga 4. Nah, hasilnya sama adik-adik walaupun dikelompokkan. Nah, adik-adik, ternyata hasilnya sama. Coba kita lihat contoh berikutnya adik-adik. Di sini Kak Citra punya contoh lagi. Negatif 4 ditambah negatif 2 lalu ditambah 5. Nah, berarti negatif 4, kita gambarkan dulu negatif 4, lalu ditambah negatif 2. Berarti kancing negatifnya 2. Nah, karena tidak ada yang berpasangan dengan kancing positif, berarti jawabnya adalah negatif 6. Baru kita tambahkan 5. Nah, di sini negatif 6-nya kita buat kancing negatifnya sebanyak 6. Lalu kita buat kancing positifnya sebanyak 5. Ya, kita buat kancing positifnya supaya bisa berpasangan, kita paskan adik-adik. Nah, ada berapa yang tidak berpasangan? Yang berpasangan kan dianggap 0 ya. Nah, yang tidak berpasangan hanya ada 1 kantong atau 1 kancing negatif. Berarti jawabnya negatif 1. Nah, adik-adik ingat ini ya, jawabnya negatif 1. Itu kalau yang dikelompokkan depan dulu. Nah, sekarang kalau yang dikelompokkan, yang dikerjakan adalah negatif 2 ditambah 5 dulu. Apakah nanti hasilnya juga negatif 1 ya? Nah, ini negatif 4 ditambah negatif 2 ditambah 5. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Negatif 4
Kita tuliskan ditambah negatif 2 ditambah 5. Berarti kita gambarkan kancing negatif sebanyak 2, kancing positif sebanyak 5. Nah, yang tidak berpasangan ada berapa? Yang tidak berpasangan ada 3 kancing positif. Maka jawabnya di sini ada 3. Baru kita jumlahkan dengan negatif 4 ya. Berarti kita gambarkan negatif 4 dulu, ada 4 ya. Lalu kita tambahkan 3 positifnya. Yang tidak berpasangan adalah ya 1 kancing negatif. Berarti jawabnya adalah negatif 1. Hasilnya sama dengan yang dikelompokkan di depan tadi. Dari contoh di atas dapat disimpulkan adik-adik bahwa sifat asosiatif atau pengelompokan itu berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita akan belajar sifat distributif pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Nah, sifat distributif ini kan penyebaran. Itu harus ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, kita mau buktikan bersama-sama adik-adik. Nah, sifat distributif itu disebut dengan sifat penyebaran. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan itu seperti ini. Kalau ada A dikali B ditambah C, maka bisa diuraikan A atau disebarkan ya, dikali B ditambah A dikali C. Nah, di mana A, B, dan C-nya adalah bilangan bulat. Maksudnya gimana sih, Kak? Yuk kita lihat contoh berikut ini. Kak Citra punya soal seperti ini. 10 dikali 5 ditambah 9. Nah, ini kalian bisa mengerjakannya dengan cara 10 ini dikali 5 ya, ditambah 10 dikali 9. 10 dikali 5 adalah 50. Ditambah 10 dikali 9 adalah 90. 50 ditambah 90 adalah 140. Ini yang namanya sifat distributif. Jadi ada penyebarannya. Kak, kalau tidak disebarkan apakah jawabannya sama? Yuk kita cek. 5 ditambah 9 berapa? Ya, 14. Dikali 10? 140. Ternyata jawabnya sama. Kita lihat contoh berikutnya. 25 dikali negatif 4 ditambah negatif 2. Nah, negatif 4 dan negatif ditambah negatif 2 ini di dalam kurung. Maka ini sama dengan 25 dikali negatif 4 ditambah 25 dikali negatif 2. 25 dikali negatif 4. Perkalian ya, kalau positif ketemu negatif, jawabnya adalah negatif. Berarti negatif 100 ditambah 25 dikali negatif 2. Negatif, positif ketemu negatif, jawabnya negatif. Nah, negatif berapa? 50. Negatif 100 ditambah negatif 50 adalah negatif 150. Ini jawabannya. Mudah ya adik-adik ya. Nah, itu tadi adik-adik sifat komutatif, lalu sifat asosiatif dan distributif pada penjumlahan bilangan bulat ya. Demikian tadi penjelasan dari Kak Citra. Semoga kalian bisa paham. Kalian harus banyak berlatih mengerjakan soal-soal matematika. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.